Kalau kita ke tepi kali, jangan lupa bawa guci. Bangkitlah anak surgawi, bangunlah negerimu ini. Shalom. Kita masuk episode 18, renungan pagi dengan judul Benteng Melawan Godaan. Ayat hafalan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Seluruh kitab suci merupakan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Jika diterima, dipercaya dan dituruti, maka itu adalah alat yang besar dalam perubahan tabiat. Itulah rangsangan besar, kekuatan yang mendorong, yang menyegarkan kemampuan jasmani, pikiran dan rohani, yang menuntun kehidupan ke dalam saluran yang benar. Alasan mengapa orang muda bahkan orang dewasa begitu mudah dituntun ke dalam penggodaan dan dosa ialah karena tidak mempelajari firman Allah dan merenungkannya sebagaimana harusnya. Kekurangan akan kuasa kemauan yang pasti dan teguh yang dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat adalah akibat dari mengabaikan ajaran firman Allah yang kudus. Mereka tidak mengerahkan pikiran kudus yang murni dan tidak mengembalikannya dari yang tidak benar dan tidak murni. Hanya sedikit orang memilih bagian yang lebih baik, yang duduk di kaki Yesus seperti yang dilakukan Maria untuk belajar dari guru ilahi itu. Sedikit orang yang menghargai kata-katanya di dalam hati dan mempraktikkannya di dalam kehidupan. Kebenaran kitab suci kalau diterima akan mengangkat pikiran dan jiwa. Jika firman Allah dihargai sebagaimana layaknya, orang muda dan orang tua akan memiliki kemurnian moral, kekuatan prinsip yang menyanggupkan mereka untuk menolak godaan. Biarlah orang mengajarkan dan menulis hal-hal yang berharga dari kitab suci. Hendaklah pikiran, kesanggupan, latihan, kemampuan otak yang tajam dikerahkan untuk mempelajari pikiran-pikiran Allah. Janganlah mempelajari filsafat rekaan manusia, tetapi pelajarilah filsafat Dia yang adalah kebenaran. Tak ada bacaan lain yang dapat dibandingkan dengan hal ini dalam nilainya. Pikirkan dan pikiran duniawi tidak merasa senang dalam pemikiran firman Allah. Tetapi bagi pikiran yang memikirkan hal-hal yang dibaharui oleh Roh Allah, keindahan ilahi dan terang surgawi bersinar dari halamannya yang suci. Apa yang bagi pikiran duniawi adalah padang belantara yang sepi, bagi pikiran rohani menjadi tanah yang dialiri sungai yang hidup. Pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Sejak awal munculnya penalaran, mereka harus berbicara terbiasa dengan nama dan kehidupan Yesus. Pelajaran pertama yang harus diajarkan kepada mereka ialah bahwa Allah adalah Bapa mereka. Dikutip dari Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 423 dan 424. Topik berikutnya, gali yang dalam. Ayat hafalan, aku beroleh pengertian dari titahmu. Mazmur 119 ayat 104. Bagi pikiran dan jiwa, juga bagi tubuh adalah hukum Allah bahwa kekuatan diperoleh dengan usaha. Latihan itulah yang mengembangkan sesuai dengan hukum ini. Allah menyediakan dalam firman-Nya sarana untuk perkembangan mental dan rohani. Alkitab berisi seluruh prinsip yang manusia perlu pahami supaya dapat dilayakkan baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan mendatang. Dan prinsip-prinsip ini dapat dimengerti oleh semua orang. Tidak ada orang dengan roh menghargai pengajaran itu dapat membaca satu bagian tersendiri dari Alkitab tanpa memperoleh daripadanya suatu pemikiran yang menolong. Tetapi pengajaran Alkitab yang paling berharga
tidak akan diperoleh dengan penelitian sewaktu-waktu atau terputus-putus. Sistem kebenarannya yang besar tidak disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh pembaca yang tergesa-gesa atau yang sembrono. Banyak hartanya terpendam jauh di bawah permukaan dan hanya dapat diperoleh dengan penelitian yang rajin dan usaha yang terus-menerus. Kebenaran-kebenaran yang bertambah-tambah sampai menjadi sangat besar harus diselidiki dan dikumpulkan. Sedikit di sini, sedikit di sana. Yesaya 28 ayat 10, terjemahan lama. Apabila diselidiki demikian dan dikumpulkan bersama-sama, maka semuanya itu akan didapati sangat cocok satu dengan yang lain. Setiap Injil adalah tambahan kepada yang lain. Setiap nubuatan adalah keterangan terhadap yang lain. Setiap kebenaran adalah perkembangan dari kebenaran yang lain. Corak ekonomi Yahudi dijelaskan oleh Injil. Setiap prinsip dalam firman Allah ada tempatnya. Setiap kenyataan ada kaitannya dan susunan yang lengkap dalam rancangan dan pelaksanaan memberikan kesaksian tentang Khaliknya. Tidak ada orang yang dapat memikirkan atau membentuk susunan seperti itu kecuali yang maha kekal itu. Dalam menyelidiki pelbagai bagian dan mempelajari hubungannya, kemampuan pikiran manusia yang paling tinggi terpanggil ke dalam kegiatan yang besar. Tidak ada orang dapat terlibat dalam penyelidikan tersebut tanpa mengembangkan kuasa pikiran. Dan pikiran menilai pelajaran Alkitab bukan hanya tercakup dalam menyelidiki kebenaran dan menghimpunnya bersama-sama. Itu juga tercakup dalam usaha yang diperlukan untuk menangkap tema yang disajikan. Pikiran yang hanya dipenuhi dengan masalah yang lumrah saja menjadi kerdil dan lemah jika tidak pernah ditugaskan untuk memahami kebenaran besar dan jauh jangkauannya. Setelah suatu waktu, kehilangan kuasa pertumbuhan. Sebagai penjaga terhadap kemerosotan ini dan perangsang untuk berkembang, tidak ada hal lain lagi yang dapat menyamai penyelidikan firman Allah. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 109 dan 110. Topik ketiga, sebelah menyebelah. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 15. Mereka yang mencari kebenaran Kristus akan tinggal di atas tema keselamatan yang agung. Alkitab adalah gudang yang memenuhi jiwa mereka dengan makanan yang bergizi. Mereka merenungkan perwujudan Kristus. Mereka memikirkan pengorbanan besar yang dibuat untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan, untuk membawa pengampunan, damai, dan kebenaran kekal. Jika mereka bersinar dengan tema yang agung dan mengangkat ini, maka jiwa mereka akan dibawa kepada Tuhan. Kekudusan dan kebenaran, anugerah dan kebenaran menempati pikiran mereka. Mati diri dan Kristus hidup dalam hamba-hambanya. Dalam perenungan kata tersebut, hati mereka terbakar di dalam diri mereka seperti halnya hati kedua murid sewaktu mereka pergi ke Emmaus dan Kristus berjalan bersama mereka dan membuka kepada mereka ayat-ayat suci mengenai dirinya. Betapa sedikit yang menyadari bahwa Yesus tidak terlihat berjalan di sisi mereka. Betapa memalukan banyak orang dapat mendengar suaranya, berbicara kepadanya, dan mengetahui bahwa dia mendengar semua pembicaraan mereka yang bodoh dan umum. Dan berapa banyak hati yang terbakar dengan sukacita yang kudus jika mereka tahu bahwa Juru Selamat ada di sisi mereka, bahwa atmosfer yang kudus dari hadiratnya mengelilingi mereka dan mereka diberi makan roti kehidupan.
Betapa senangnya Juru Selamat akan mendengar para pengikutnya berbicara tentang pengajarannya yang berharga dan mengetahui bahwa mereka memiliki kesukaan akan hal-hal yang suci. Ketika kebenaran tinggal di dalam hati, tidak ada tempat untuk mengkritik hamba-hamba Tuhan atau untuk mencari kekurangan akan pesan yang Dia kirim. Apa yang ada di dalam hati akan mengalir dari bibir. Itu tidak bisa ditahan. Hal-hal yang Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengasihinya akan menjadi tema percakapan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa sebagai sumber air, bermunculan dalam kehidupan abadi, mengirim aliran hidup yang membawa kehidupan dan kebahagiaan kemanapun mereka mengalir. Counsel to Parents, Teachers, and Students, halaman 341 dan 342. Dan bahkan yang lebih besar lagi ialah kuasa Alkitab di dalam perkembangan sifat rohani. Manusia yang diciptakan untuk bergaul dengan Allah hanya dapat menemukan kehidupan dan perkembangannya yang sesungguhnya dalam pergaulan seperti itu. Diciptakan untuk menemukan pada Allah sukacitanya yang tertinggi. Ia tidak dapat menemukan di tempat lain apa yang dapat menenangkan keinginan hatinya, yang dapat mengenyangkan rasa lapar dan dahaga jiwa itu. Orang dengan roh sungguh-sungguh dan dapat diajar, mempelajari firman Allah yang berusaha untuk memahami kebenarannya akan dibawa untuk berhubungan dengan Khaliknya. Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 111. Jika kita memegang kuas, melukislah pada kertas. Jika anak Allah yang cerdas, bangsa pun berkualitas. Demikian renungan pagi kita episode 18, kiranya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Shalom, Mejua-jua.